Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP kurikulum merdeka, tepatnya di bab 5 bangun datar. Adapun soal-soal yang kita akan bahas adalah halaman 173 sampai dengan halaman 175. Soal 1, gambar di bawah ini menunjukkan langkah-langkah melukis sudut DAB yang sama dan sebangun dengan sudut XOY. Ini menurut urutan 1 sampai 5. Pada gambar menunjukkan langkah-langkah proses melukis setelah menggambar garis sinar AB pertama-tama. Jelaskan proses melukis dengan kata-katamu sendiri. Berdasarkan proses tersebut, buatlah sudut DAB. Nah, sekarang kita jawab langkah-langkahnya seperti ini. Setelah kita lukis kembali, mencontoh kepada gambar ini, hasilnya seperti ini. Sekarang langkah-langkahnya. Gambar sinar garis AB. Jadi ini dulu digambar. Berikutnya, tancapkan jangka di titik O. Jadi ini titik O, tancap jangkanya. Lalu putar sehingga menghasilkan titik P dan Q pada garis OX dan OY. Jangka di sini, lalu pada titik P ini kita putar seperti ini. Sehingga persis kena titik P dan titik Q jangka tersebut. Sekarang berikutnya, menghasilkan langkah kedua yang ini. Langkah kedua yang ini, angkat jangka, letakkan di titik A, lalu putar sehingga menghasilkan titik C pada garis AB. Jadi, di sini kita jangka yang kita tancapkan di O tadi kita kembali angka posisi yang sama, baru ditancapkan di A, baru putar seperti ini nomor 2. Ini yang menghasilkan putaran lingkaran nomor 2 ini. Ini langkah kedua. Berikutnya langkah ketiga, ambil panjang segmen garis PQ menggunakan jangka. Jadi kembali jangka ini kita tancapkan di titik P besinya, lalu putar pensilnya begini, menghasilkan ini. Sehingga ini titik temunya menghasilkan ini titik Q. Posisi yang sama itu jangka. Jadi dalam posisi yang sama kita pindahkan ke titik C menghasilkan keempat. Jadi ini yang ketiga ini, ambil panjang segmen garis PQ menggunakan jangka. Jadi maksudnya kita tancapkan jangka di titik P, baru kita putar seperti putarannya ini nomor 3. Kemudian yang keempat, ini pindahkan jangka yang kita tancapkan di P tadi, kita tancapkan kembali di C. Di sini 4, pindahkan jangka di titik C sehingga menghasilkan titik D. Ini. Jadi setelah tancapkan di sini, putar jangkanya, menghasilkan langkah keempat ini. Dan kita temukan titik D di sini. Sekarang tinggal langkah kelima ini. Langkah kelima, kita gambar sinar garis AD. Jadi gunakan mistar, ke sini kita gambar ini. Selesailah langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan gambar ini. Oke, sekarang nomor 2. Gambarlah segmen garis AB, kemudian buatlah garis sumbunya, temukan titik tengah M dari segmen garis AB. Jawabannya nanti kita menggunakan jangka. Jadi maksud soal ini, langkah pertama ini kita buat gambar segmen garis AB seperti ini. Nanti jawabannya kita menggunakan jangka. Sesudah itu, kemudian buatlah garis sumbu. Yang dimaksud garis sumbu itu adalah garis yang membagi sama panjang ini AB. Anggaplah ini tegak lurus. Ini lurus. Jadi panjang ke sini dengan ke sini itu sama. Inilah yang disebut dengan garis sumbu ini.
Kemudian temukan titik tengah M. Yang dimaksud titik tengah itu ini nih. Titik tengah antara A dan B, inilah titik M. Sekarang kita praktekkan dengan menggunakan jawabannya menggunakan jangka. Pertama, gambar garis AB. Berikutnya kita akan menentukan garis sumbu. Jadi pertama-tama kita tancapkan jangka ini di titik A. Lalu kita buat lingkaran, putar ke kanan. Posisi yang sama, jangkanya kita tancapkan di titik B, lalu kita putar kembali. Berikutnya kita buat garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang menghubungkan ini dengan ini. Sekarang kita buat inilah yang disebut dengan garis sumbu. Kemudian kita buat titik M, titik tengah AB. Inilah titik M. Jadi itulah cara membuat garis AB dengan sumbunya, serta titik M adalah sebagai titik tengah AB. Soal 3, pada gambar di bawah ini, tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama dari titik A dan B dengan cara melukis. Jadi ini soal ini, kita akan mencari titik P ini di mana letaknya, agar AP nanti dan BP itu sama panjangnya. Dan P ini terletak di garis L. Anggaplah titik P berada di sini. Jadi ini titik ini persis sama panjangnya A ke P dengan B ke P. Sekarang bagaimana caranya kita lukis dengan cara menggunakan jangka. Jadi silakan ditonton caranya. Langkah pertama kita buat garis AB. Lalu tancapkan jangka di titik A. Atur jangka pensil tidak melebihi garis B, lalu putar jangkanya. Posisi yang sama, jangkanya ditancap di titik B, lalu putar. Tandai titik pertemuan ini dengan ini, lalu buat garis. Disinilah berada titik P. Jadi titik P ini sama jaraknya A ke B dan B ke A. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.